Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah hadir dalam rumah Tuhan. Seberapa kita yang sudah menyisihkan waktu di saat orang-orang bersenang-senang di tempat-tempat di luar rumah Tuhan, di saat mereka mungkin dimanapun juga. Namun kita bersyukur kalau malam hari ini kita dikumpulkan oleh Tuhan dalam rumahnya. Sebab saya percaya dalam rumah Tuhan, Tuhan sedang menyertai kita menghadapi apapun juga. Saya percaya demikian, amin. Dan malam hari ini saya akan membawa surah sebagai firman Tuhan yang akan menyertai kita dalam langkah-langkah perjalanan kita pada hari mendatang ini, tahun-tahun mendatang ini. Saya tidak membawa dalam sesuatu yang di luar firman Tuhan, tetapi semua yang akan saya sampaikan malam hari ini akan berdasarkan dari firman Allah yang sudah menjadi bagian hidup kita, yang tertulis Alkitab kita ini akan menjadi landasan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, ya. Nah, malam hari ini saya akan membawa surah di dalam satu cerita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, cerita tentang bagaimana orang Israel pada hari yang terakhir mereka berada di tanah perbudakan, tanah Mesir. Untuk mereka hari pertama mengalami suatu hari yang berbeda dengan hari-hari yang lalu. 400 tahun kurang lebih mereka berada dalam suasana perbudakan. Tetapi hari itu mereka berada dalam suasana yang lain. Mereka mengalami suatu langkah penuh pengharapan baru. Mereka mengalami ada kehidupan, ada janji Tuhan berikan pada saat itu, ya. Nah, saya akan bawa dalam kitab Keluaran pasal 12. Kitab Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat yang pertama. Saya akan ajak saudara baca pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saja dulu, ya. Kitab Keluaran pasal yang 12. Kitab Keluaran pasal 12 cukup panjang, sebab ini merupakan suatu sejarah, juga merupakan suatu cerita, tetapi bukan sembarang sejarah, bukan sembarang cerita, tetapi ini suatu kebenaran firman Allah. Kebenaran Allah ini juga mengandung suatu nubuatan untuk berbicara buat zaman kita ini, bahkan zaman sampai kapanpun masih ada zaman, maka firman Allah ini akan bercerita tepat pada zaman di mana manusia itu menerimanya, ya. Kapan saja. Kitab Keluaran pasal 12, Kitab Keluaran 12 saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing. Kitab Keluaran pasal 12 mulai ayat yang pertama kita akan baca, ya. Saudara Purwadi akan bacakan buat kita, ikuti dalam Alkitab masing-masing. Saudara menggunakan Alkitab apapun juga, versi apapun juga, silakan baca, sebab Tuhan mau berbicara buat kita mulai lewat pembacaan pertama ini. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ya. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Harus hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi.
Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan, ya. Jadi, saudara, cerita ini adalah cerita bagaimana orang Israel akan keluar dari tanah Mesir, ya. Dan momen di mana mereka akan keluar dari tanah Mesir itu sama persis dengan momen pergantian tahun. Mereka menghabiskan waktu terakhir di tanah Mesir itu untuk kemudian mereka langkah pertama dalam suasana yang berbeda. Nah, malam hari ini saya tidak mau mengatakan bahwa tahun 2014 itu adalah seperti kita berada dalam perhambaan Mesir, dan tahun 2015 seperti kita mengalami pembebasan. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan, bagaimana Tuhan mengerjakan buat kita di hari-hari ini, dalam tahun-tahun umur hidup kita ini adalah pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, saya lihat di sini apa yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting di hadapan Tuhan untuk bangsa Israel mengenai Paskah. Itulah kelepasan bangsa Israel dari tanah Mesir, seperti mereka mengalami tinggal landas. Mereka akan pergi tinggalkan dunia yang lain untuk menghadapi dunia yang lain. Perhatikan apa yang sangat penting itu adalah pada ayat yang pertama, ayat yang kedua, di mana Tuhan katakan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Apa ini? Tuhan katakan bahwa Paskah atau kelepasan bagi kita hari ini, bagaimana kita menghadapi peralihan, bagaimana kita akan menghadapi hari-hari yang akan hari-hari di depan kita. Tuhan kemudian mengatakan bahwa semua itu harus dimulai dengan bagaimana Tuhan menetapkan satu peraturan buat orang Israel. Tuhan memberikan mereka suatu urut-urutan bulan kepada orang Israel sebagai suatu bangsa. Waktu mereka datang dari Mesir, mereka datang hanya sebagai satu keluarga. Hanya 70 orang mereka datang dari Kanaan. Mereka turun ke Mesir, 70 orang hanya sebagai satu keluarga. Tapi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka keluar sebagai satu bangsa. Dan ayat ini mengatakan Tuhan menetapkan satu almanak, suatu kalender, di mana Tuhan katakan mulai hari ini, mulai bulan ini akan menjadi bulan pertamamu dalam tahun-tahun hidupmu. Bulan ini akan menjadi bulan pertama dalam setiap tahun bagimu. Mulai hari ini sampai kapanpun juga. Orang Israel kemudian menganut bulan ini, bulan kelepasan, menjadi bulan pertama. Tidak disebutkan bulan apa dalam ayat ini, tetapi kemudian dalam kitab Keluaran pasal 13, sudah lihat ini bulan apa yang disebutkan ini bulan pertama. Ini akan menjadi bulan pertama. Ayat yang keempat, kitab Keluaran pasal 13 ayat yang keempat disebutkan sebagai bulan apa? Ayat yang keempat, perhatikan. Hari ini kamu keluar. Hari ini kamu keluar. Setelah sekian 400 tahun, 430 tahun mereka berada di tanah perbudakan. Dan hari ini engkau keluar dalam bulan Abib. Dalam bulan Abib. Terima kasih. Sehingga bulan pertama, ya, bulan pertama bagi orang Israel disebutkan adalah bulan Abib. Untuk menjadi suatu bangsa dalam suatu suasana yang baru, bukan lagi bangsa yang diperbudak, tapi bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, bangsa yang punya pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Tuhan katakan itu semua akan terjadi. Kalau apa? Kalau orang Israel mulai menetapkan bahwa bulan Abib itu akan menjadi bulan pertama dalam hidup mereka, dalam tahun-tahun hidup mereka. Saya ulangi sekali lagi, bagi kita di hari-hari ini, kita akan mengalami menjadi suatu tahun yang penuh pengharapan di hari-hari mendatang. Walaupun banyak kalangan tahun-tahun mendatang itu akan menjadi tahun-tahun yang penuh dengan keprihatinan, pesimis menghadapi tahun-tahun di depan. Mereka menghadapi dengan suatu kekhawatiran, kecut dan banyak reaksi mereka. Tetapi Tuhan mau katakan buat kita akan mengalami seperti bangsa Israel. Tahun ini, bulan ini, hari ini
akan menjadi pertama bagi orang Israel, menjadi suatu bangsa yang berdaulat, bangsa yang penuh berpengharapan, di mana Tuhan sendiri yang akan menjadi raja buat mereka. Kalau apa? Yaitu apa? Kalau Alkitab ini mengatakan bulan ini dijadikan bulan yang pertama. Kalau bulan Abib dijadikan bulan yang pertama dalam tahun-tahun hidupmu. Bagi kita di hari-hari ini, bagaimana kita menomorsatukan ini bulan Abib? Apa ini bulan Abib buat kita di hari-hari ini? Apa ini bulan Abib? Saya melihat dalam kamus bulan Abib itu, pengertian secara hurufiah. Bulan Abib itu artinya bulir jelai atau bulir gandum yang muda, yang hijau. Jadi bulir gandum itu dimulai dengan hijau. Ada Alkitab mengatakan, ada ayat dalam Alkitab mengatakan, kemudian berjalannya waktu, hijau berubah menjadi apa, saudara? Kuning. Ladang sudah menguning. Ya, di mana apa yang ada dalam bulir itu menjadi penuh dan siap untuk dituai. Tetapi Abib itu adalah permulaan. Sebelum menguning, bulir-bulir gandum atau jelai itu dimulai dengan bulir yang masih hijau, bulir yang masih muda, masih fresh, ya. Itulah namanya Abib. Tetapi pengertian lebih tepat dari Abib artinya melembut. Akar kata dari bulan Abib itu, perkataan Abib itu artinya melembut. Bagi kita di hari-hari ini, perhatikan ini penting, bagi kita hari-hari ini, bahwa apa-apa yang baik yang Tuhan janjikan buat kita, yang Tuhan sediakan buat kita, akan menjadi bagian kita adalah kalau kita mulaikan dengan bagaimana kita melembut. Bahwa kelembutan hati itu menjadi prioritas kita, menjadi pertama kali, sesuatu yang utama dan pertama untuk kita akan mengalami. Kalau ada kelembutan, maka hari-hari depanmu, hari-hari depan kita akan menjadi sesuatu yang baik. Seperti Tuhan katakan kepada orang Israel, hari itu menjadi hari pertama. Tidak lagi mereka harus diperbudak, tidak lagi harus mereka mengerang, menangis, menjerit kepada Tuhan. Tapi hari itu akan menjadi hari-hari baik, di mana Tuhan memelihara mereka, Tuhan memerintah mereka, Tuhan berdaulat atas bangsa Israel. Semua mengalami demikian, amin. Hari-hari ini, kalau kita ingin mengalami sesuatu yang baik dalam hidup kita ini, mulaikan dengan apa? Melembutkan hati kita terhadap firman Allah. Artinya apa? Taat. Kenapa saya berani mengatakan ini? Sebab kalau kita baca ayat sebelumnya, khususnya pada ayat 9 dan ayat 10, pada pasal sebelumnya, pasal yang ke-11, itu ada kontradiksi, saudara. Ada suatu pertentangan, ya. Ada suatu bertolak belakang keadaannya. Pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, perhatikan, kitab Keluaran pasal yang ke-11, ayat 9 dan 10, coba baca dalam Alkitab masing-masing, saudara. Ayat 9 dan 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, ya, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Kenapa? Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi, perhatikan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Firaun dalam keadaan kekerasan hati. Teruskan. Sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Terutama keras hatinya Firaun terhadap apa, saudara? Perkataan firman Allah. Firaun mulai tulah pertama dia keras hati, tulah kedua lebih keras lagi, tulah ketiga, tulah keempat, sampai pada pemberitaan tentang Paskah. Itu tulah yang ke-10. Itu merupakan suatu kehancuran buat bangsa Mesir. Kehancuran buat orang Mesir, buat Firaun. Bahkan pada ayat sebelumnya, ayat sesudahnya dikatakan, bahkan untuk semua Allah-Allah, berhala-berhala, penghulu-penghulu yang ada di Mesir, itu merupakan hari kehancuran buat mereka. Kenapa? Sebab mereka dalam keadaan apa? Keras hati. Tolong baca pada ayat yang ke-13, ya, atau ayat yang ke-12. Kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-12. Bulan itu, hari itu, tahun itu akan menjadi tahun kehancuran, tahun kemusnahan buat Mesir, buat Firaun. Ya,
buat semua berhala yang ada di Mesir. Ayat yang ke-12 perhatikan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Akan kubunuh. Terus kan? Dan kepada semua Allah di Mesir. Semua Allah ini yang disembah, ini yang diberhalakan, ini yang diandalkan orang Mesir. Tuhan katakan bahkan semua Allah yang mereka andalkan itu akan kuapakan? Akan kujatuhkan hukuman. Akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Dan kita lihat di sini, kekerasan hati dari Firaun itu menjadi awal, itu menjadi suatu keburukan, suatu kehancuran, kematian buat orang-orang Mesir. Tetapi kelembutan hati buat orang Israel. Di pihak yang lain, kekerasan hati Firaun dan orang-orang Mesir di awal kehancuran. Tapi bagi orang Israel, kelembutan hati, bulan Abib itulah menunjukkan kelembutan akan menjadi sesuatu yang baik. Awal semua yang baik dimulai bagaimana kita taat pada firman Allah, dimulai bagaimana kita lembutkan hati untuk firman Allah. Walaupun apa yang kita dengarkan seringkali tidak masuk akal, tidak logis, Walaupun apa yang kita dengarkan mungkin kita tidak mengerti pada saat itu. Saya juga tidak menuntut. Kalau saya menyampaikan firman Allah sesudah itu sudah bisa mengerti dan bisa mengkhotbahkan kembali. Tidak, saya tidak menuntut itu. Tetapi ada satu perkataan yang bisa kita tangkap karena hati kita lembut. Walaupun kita tidak mengerti kita coba mengerti kok tidak mengerti Tuhan. Tapi ada satu perkataan yang kita dengarkan. Karena kita ada kelembutan hati, bisa kita mengerti, kita bisa terima. Walaupun tidak mengerti mungkin kita bisa percaya. Ini lebih penting dari mengerti. Percaya. Maka kelembutan hati itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam umur hidup kita. Seperti Tuhan katakan, tahun-tahun hidupmu akan menjadi tahun-tahun yang baik. Oh, haleluya. Dan semoga ini kita alami dalam tahun-tahun hidup kita ini, di hari-hari mendatang. Walaupun seperti kesaksian Bapak Gideon, saya mengatakan berulang-ulang kali, sangat-sangat mungkin tahun-tahun yang akan kita hadapi di depan bukan tahun-tahun yang ringan untuk kita jalani. Tahun-tahun yang penuh dengan pergumulan. Tahun ini justru saya merasakan ini tahun yang berat. Tetapi mungkin tahun depan, tahun 2015 bukan bertambah ringan, tetapi mungkin lebih berat lagi akan kita alami dalam pergumulan kita, dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun juga. Tetapi kalau Tuhan sudah mengatakan ada hal-hal yang baik yang akan kita peroleh, oh haleluya, maka Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan itu selalu mengatakan dan melakukan apa yang Dia sudah janjikan buat kita sekalian. Semua mengalami demikian, amin. Haleluya. Ketaatan itu kuncinya. Bulan Abib itu tahun ketaatan harus menjadi bagian kita supaya kita mengalami bahwa Tuhan tidak hanya sekedar membuat kita sekedar apa istilah yang hari-hari ini PHP memberi harapan palsu tetapi pengharapan yang kita alami itu pengharapan yang sesungguhnya kita akan mendapatkan bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang benar, yang sesungguhnya yang Tuhan berikan buat kita sekalian Nah, malam hari ini saya akan sampaikan apa firman Tuhan buat bangsa Israel, bahkan buat semua keluarga, buat semua rumah tangga, buat semua nikah. Apa yang harus mereka kerjakan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kelembutan hati untuk tidak terpaksa Tadi dalam kesaksian bahkan dalam doa saya merasakan ada keyakinan. Saya diteguhkan lewat kesaksian, lewat doa, lewat apapun juga, lagu-lagu. Saya diteguhkan. Ada firman Allah yang akan saya sampaikan. Saya diteguhkan. Malam hari ini, apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan penuh ketaatan, seperti berada pada bulan Abib. Mulaikan dengan sesuatu dengan ketaatan. Yaitu nomor 1 pada ayat yang ketiga disebutkan apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Harus kita taati. Ayat yang ketiga sekali lagi kita baca Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Masing-masing harus mengambil seekor anak domba. Teruskan. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Terus.
Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Ya. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Terima kasih ya. Jadi ini yang Tuhan ingin katakan harus mereka kerjakan dengan kelembutan hati. Tuhan katakan kepada orang Israel, setiap kaum keluarga harus memiliki seekor anak domba. Dan anak domba itu ada syaratnya. Harus jantan, berumur setahun, dan tidak ada cacatnya, tidak ada celanya. Tidak boleh ada korengan, tidak boleh ada timpang, tidak boleh buta, tidak boleh. Harus sempurna. Untuk apa? Anak domba itu nanti darahnya akan diperlindungan buat mereka. Dagingnya akan menjadi makanan pada hari itu untuk mereka ada kekuatan berjalan pada hari yang baru. Oh, haleluya. Ini yang Tuhan katakan, bahwa setiap anak Tuhan, setiap orang Israel, setiap keluarga harus memiliki seekor anak domba. Nah, orang Israel di tanah Mesir, pekerjaan mereka adalah peternak, penggembala. Mereka menggembalakan. Tidak seperti orang Mesir. Orang Mesir kalau pekerjaan menggembala dianggap itu pekerjaan yang hina. Mungkin mereka pikir kalau menggembala ya seperti bau hewan gembalaannya, pasti seperti demikian juga bau gembalanya. Kira-kira begitu. Saya yang pernah masih kecil bertemu dengan gembala itik, gembala kambing, gembala sapi, gembala kerbau. Seperti bau hewan yang digembalakan, seperti itu juga. Sehingga orang Israel dianggap rendah. Padahal justru Tuhan katakan itu sesuatu yang sangat baik. Ya, menjadi penggembala itu sesuatu yang sangat indah. Sebab seperti itu cara hidup umat Tuhan, adalah sebagai domba di mana Tuhan adalah gembalanya. Ya. Nah, saya akan perlihatkan kalau orang Israel itu pekerjaannya menggembala, maka seharusnya secara logika untuk menyiapkan seekor anak domba itu sesuatu yang sukar atau sesuatu yang mudah mereka kerjakan. Saya mau tanya, karena mereka itu pekerjaannya menggembala untuk menyediakan satu keluarga, bukan satu orang, satu keluarga. Mereka harus ada satu anak domba. Itu pekerjaan yang sukar atau yang mudah, Yang apa, Seharusnya yang mudah. Tetapi kalau tidak ada kelembutan hati, tidak ada ketaatan, yang mudah sekalipun akan menjadi sesuatu yang sukar untuk dikerjakan. Nah, oleh sebab itu, walaupun itu mudah, Tuhan tahu akan ada alasan-alasan untuk tidak melakukannya. Sehingga pada ayat yang keempat Tuhan katakan, jika nanti rumah tanggamu itu terlalu kecil, ya, dia pikir saya cuma suami istri baru menikah. Kalau saya harus potong satu ekor kambing, satu ekor domba, sebab syaratnya ayat mengatakan daging dari satu ekor domba itu nggak boleh nginep. Malam itu juga harus habis. Sehingga mungkin mereka bisa beralasan, Tuhan menyediakan satu ekor domba, ya enggak sukar, tapi ngabisinnya itu loh, makannya itu bukan hal yang mudah untuk menghabiskan satu ekor kambing, satu ekor anak domba. Sehingga Tuhan katakan, kalau nanti satu ekor anak domba itu terlalu banyak untuk satu keluarga kecil, maka orang-orang kamu buat, ya kamu urunan, ya bahasa sini ya, urunan dengan keluarga-keluarga kecil yang lain. Ada 2 keluarga kecil, ada 3 keluarga kecil, 6 orang ya, atau berapa keluarga kecil, kamu ambil satu ekor untuk beberapa keluarga kecil, dan kamu buat perhitungan, ya supaya apa? Supaya nanti daging anak domba itu bisa termakan habis pada malam hari itu, nggak boleh sisa. Kalaupun sampai sisa, Tuhan katakan bakar, sebab nggak boleh yang ada tertinggal sampai besoknya. Malam itu, malam yang terakhir di Mesir, supaya besok akan menjadi hari pertama buat mereka berada pada kebebasan. Mereka harus berada bersama dengan anak domba pada malam hari itu. Dengan kata lain, keselamatan mereka
keselamatan, berkat mereka, keberhasilan keluarga-keluarga Israel itu ditentukan oleh ada tidaknya anak domba. Bagi kita di hari-hari ini, siapa anak domba itu? Dulu orang Israel anak domba biasa, mbek biasa. Tapi bagi kita, siapa anak domba? Anak domba itu hanya kiasan saja. Untuk kita yang hidup pada zaman akhir ini, tentu Tuhan tidak mensyaratkan buat kita bahwa akhir tahun kita harus sediakan masing-masing keluarga 1 ekor kambing, 1 ekor anak domba. Tidak lagi. Ya, bukan pada zamannya lagi. Tapi bagi kita apa anak domba? Kali ini saya mengatakan anak domba dalam pengertian yang rohani. Siapa dia? Berumur 1 tahun, jantan, dan tidak bercela. Itu gambaran satu pribadi yang sedemikian. Siapa dia yang tidak bercela? Tidak ada manusia yang tidak bercela. Tidak ada manusia yang tidak ada dosanya. Semua manusia sudah bercela. Tetapi kita lihat ada satu pribadi, dia anak domba. Tuhan katakan ini harus ada dalam setiap keluarga, dalam setiap nikah, dalam setiap rumah tangga. Harus ada. Kalau tidak, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti nasib orang-orang Mesir pada umumnya. Di dalam kitab Perjanjian Baru, tolong baca. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ini anak domba yang dimaksudkan oleh Tuhan lewat firman yang diucapkan oleh Nabi Musa. Kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, kitab Injil Yohanes pasal pertama, inilah yang disebutkan anak domba. Ini harus ada. Ya. Ayat yang ke-29, perhatikan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ya. Dan ia berkata, perhatikan, lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah. Bukan anak domba biasa. Tapi dia katakan kepada orang Israel, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Kemudian melompat pada ayat yang ke-35 untuk kedua kalinya. Besoknya, pada keesokan harinya, ya, Yohanes berdiri di situ pula, ya, dengan 2 orang muridnya. Perhatikan. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, ya, lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah. Terus kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Ya. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Terima kasih ya. Jadi Yohanes melihat Yesus yang walaupun secara jasmani itu adalah sepupunya, tetapi kali ini dia tidak melihat Yesus sebagai sepupunya, sebagai kerabatnya, tetapi dia melihat Yesus adalah anak domba Allah. Untuk apa? Menghapus dosa dunia. Anak domba Allah. Untuk langkah-langkahnya itu diikuti oleh semua kita yang sudah melihat. Dan biarlah hari-hari ini harus ada korban Kristus. Inilah anak domba itu, korban Kristus. Itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak mau mengalami keadaan yang dialami oleh orang-orang Mesir, oleh orang-orang dunia pada saat Tuhan datang kembali. Setiap kita, setiap rumah tangga harus memiliki korban Kristus. Harus memiliki ini. Beberapa hari yang lalu, khususnya buat kita yang berada di kota Surabaya ini, melihat bagaimana kejadian yang dahsyat yang terjadi di sekitar kita ya. Orang-orang yang mungkin kita kenal, bukan jauh. Kalau terjadi di Eropa kita tidak peduli. Mau pesawat jumbo jet jatuh ya, kita tidak ada kaitan dengan kita. Tapi tanggal 28 yang lalu ya, pesawat Air Asia itu ya, dari Surabaya ini. Dan mungkin ada di antara mereka yang kita kenal. Dan kita merasakan, oh Tuhan luar biasa dahsyatnya. Menimpa satu keluarga, menimpa orang-orang yang begitu ya dekat mungkin dengan kita. Kita merasakan, oh Tuhan, seperti mau kiamat ya. Terjadinya kematian itu rame-rame. Kemudian kemarin lagi dengar berita orang yang kita kenal, saya kenal ya, suami istri, bagaimana dia kemudian mati dengan cara yang sangat tragis ya. Oh rasanya Tuhan, seperti maut itu mengintai di mana-mana. Tetapi saya mengatakan kematian yang dialami oleh saudara-saudara kita, sebab sebagian besar dari mereka yang jatuh itu adalah saudara-saudara kita. Ya, mungkin 75% itu orang Kristen ya. Dan saya merasakan waktu kejadian itu, rasakan, aduh Tuhan,
Kenapa bisa terjadi ini? Kenapa menimpa anak-anak-Mu Tuhan? Ya, saya sangat-sangat merasakan kesedihan itu. Tetapi kematian yang mereka alami secara tubuh itu merupakan suatu kematian kecil, bukan suatu kebinasaan seperti yang dialami oleh orang-orang Mesir. Bukan, tetapi ada yang lebih dahsyat dari itu. Kita tidak hanya sekedar menghadapi bencana alam, menghadapi apapun juga di mana-mana, dan itu frekuensi akan lebih sering, makin dekat dengan kedatangan Tuhan. Itu seperti terjadi meledak di mana-mana di sekitar kita. Ya, perhatikan. Tetapi bukan hanya itu. Apa yang lebih menakutkan adalah api neraka. Kalau hanya kematian itu, saya sangat yakin kalau mereka sudah ditebus oleh darah Tuhan, mereka mati, tetapi mereka senang, mereka berada di sisi Tuhan. Tapi apa yang lebih mengerikan, dan ini semoga kita bisa mengerti ini dan kita bisa menyadari ini, adalah api neraka. Api neraka itu tidak terbatas waktu. Ya, dan semoga inilah momok. Jangan sampai ada anak Tuhan, jangan sampai ada hamba Tuhan, imam-imam, kemudian harus mengalami ini. Oleh sebab itu, ya hari-hari Tuhan mensyaratkan apa? Semua kita harus punya anak domba itu. Korban Kristus itu yang akan melindungi kita. Bukan hanya sekedar melindungi dari kematian jasmani itu. Ya, kematian jasmani itu akan menjadi sesuatu kebahagiaan justru kalau mereka punya korban Kristus. Itu hanya bukan cara mereka beralih dari dunia jasmani kepada dunia roh. Tetapi apa yang harus kita mengerti hari-hari ini menjadi ketakutan kita, supaya jangan sampai ada satupun dari keluarga kita harus mengalami api neraka, harus mengalami kebinasaan kekal, sebab tidak ada pengampunan di sana. Oleh sebab itu malam hari ini saya ingin menyadarkan, semoga sudah bisa, saya tidak pandai untuk menerangkan. Ini harus kita mengerti. Satu-satunya jalan untuk menghindar itu, Tuhan katakan tidak ada lain. Anak domba itu harus ada. Tidak ada lain. Kalau ada jalan lain, Tuhan tidak perlu mengutus. Ini loh anakku yang tunggal, anak domba Allah. Nggak perlu. Manusia dengan kesalehannya, dengan moralnya, dengan pengetahuannya, dengan kebaikannya bisa selamat. Tidak perlu. Dia harus mengutus satu-satunya anak. Tabiat mengatakan tidak ada jalan lain. Allah harus memberikan anaknya yang tunggal itu. Supaya apa? Supaya manusia yang sedang menuju kematian tidak harus meninggal, tidak harus mati dalam api neraka, tapi mereka boleh selamat. Setiap keluarga anak-anak Tuhan, ya, setiap jaminan keselamatan bukan karena dia beragama Kristen, bukan. Jaminan keselamatan adalah apakah seorang atau satu keluarga itu atau satu pribadi mereka bisa menerima anak domba Allah di dalam hidupnya. Itu jaminan keselamatan. Oh, haleluya. Jaminan keselamatan, tidak ada jaminan lain. Ya, saya akan bacakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ini ayat yang sering kali dibacakan, ya. Jadi, kalau hanya untuk masa hidup kita di bumi ini, itu terlalu singkat, terlalu sederhana. Kita berumur berapa sih di bumi ini? Mau 100 tahun? Mau 120 tahun? Ya. Kita mau apa yang kita capai? Kekayaan apa? Kesenangan apa? Itu sangat terbatas. Manusia hidup di bumi ini hanya bagikan satu titik dari panjangnya hidup manusia yang tanpa batas itu dalam dunia roh. Nah, perhatikan, ini penting. Di situ yang Tuhan ingin kita alami selama kita hidup di bumi ini. Ayat yang ke-16, ya, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ini harus kita miliki. Anak domba itu harus kita miliki. Karena begitu besar, ya, kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya setiap orang, ya, yang percaya kepadanya. Kata yang percaya itu menerima, cuma menerima. Kita tidak usah cari, kita tidak usah kerja, hanya menerima. Allah yang memberikan. Kalau kita cari tidak akan mendapatkan. Kalau kita usahakan tidak mungkin kita mencapai. Sehingga karena Tuhan tahu manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri,
dengan moralnya, dengan kebaikannya, dengan apapun juga, maka Allah itu harus memberikan anaknya yang tunggal. Itu anak domba Allah. Ayat mengatakan, terus kan? Supaya setiap orang yang percaya supaya kepadanya, setiap orang yang percaya, yang menerima anak domba itu dalam keluarganya, dalam hidupnya ini, perhatikan, tidak binasa. tidak harus binasa. Binasa sini bukannya sekedar mati, tapi binasa yang dimaksudkan adalah api neraka. Jangan sampai dia masuk api neraka. Sebab api neraka itu kekal, surga kekal, neraka juga kekal. Ya, terus kan? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi memiliki hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Hidup kekal yang dimaksudkan bukan kekal dalam neraka, tapi kekal dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus ada dalam kehidupan kita. Menjelang tahun 2015, tinggal beberapa jam, 3 jam kurang. Ini harus menjadi suatu keyakinan. Bukannya sekedar kita jadi orang Kristen, tidak cukup. Bukannya sekedar kita jadi pelayan-pelayan Tuhan, tidak cukup. Bukannya sekedar kita jadi pendeta, tidak cukup. Tapi sudahkah korban Kristus itu benar-benar suatu keyakinan kita, sehingga apapun yang terjadi dengan dunia ini, apapun yang terjadi dengan hidup kita ini, kalau benar-benar kita sudah menerima anak domba itu, maka itu yang membuat kita akan mengalami kebahagiaan dalam kerajaan surga. Amin. Oleh sebab itu ini yang harus kita mengerti, ya. Miliki anak domba dalam setiap keluarga, miliki anak domba dalam setiap kehidupan. Ini yang harus kita alami malam hari ini. Ini yang harus kita renungkan. Sudahkah kita benar-benar ada keyakinan, bukannya sekedar kita jadi orang Kristen karena keturunan, ya ayah kita orang Kristen, otomatis kita orang Kristen. Tetapi dalam diri kita sendiri tidak ada keyakinan, saya ini jadi orang Kristen ini selamat atau enggak. Tapi biar malam hari ini jadi perenungan kita. Tuhan, bukan untuk kaya, bukan untuk apa, tapi untuk saya dalam hidup mendatang ini mendapatkan kehidupan yang kekal. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Nah, malam hari ini saya akan sampaikan untuk apa anak domba ini harus ada. Kenapa anak domba ini harus ada? Tadi saya sampaikan ada 2 perkara yang sangat menonjol dari anak domba dalam setiap keluarga orang-orang Israel waktu mereka di tanah Mesir. Ada 2 perkara yang sangat penting, yaitu pada ayat yang ke-7 disebutkan apa? Ayat yang ke-7, perhatikan ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubukkan pada kedua tiang pintu, ya, dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kenapa? Sebab pada ayat yang ke 23, ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Ya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas. Kalau ada darah anak domba pada setiap ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, ya, maka Tuhan akan melewati pintu itu, dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka ayat mengatakan, kalau ada darah, kalau engkau sembelih anak domba itu, jangan biarkan darahnya itu tertumpah semuanya. Ada sebagian tampung untuk apa? Darah itu disapukan pada setiap ambang dari pintu rumah dan 2 tiangnya. Kenapa? Sebab tanda darah itu akan menjadi tanda perlindungan buat orang Israel. Darah itu akan dipenolak, malak al-maut itu tidak bisa masuk dalam setiap rumah-rumah orang Israel. Sehingga dalam setiap rumah orang Israel tidak ada tangisan, tidak ada kematian, tetapi ada kehidupan. Walaupun waktu itu masih bersifat jasmani, kehidupan yang sementara, tapi bagi kita ini gambaran, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, kenapa darah itu bisa menjadi suatu perlindungan buat kita, membuat kita ada keyakinan hidup kekal dalam kerajaan surga? Kenapa? Sebab, perhatikan ini penting, sebab apa yang membuat manusia itu masuk neraka, semua orang tahu. Apa, saudara? Apa? Dosa. Dan siapa yang tidak berdosa? Hamba Tuhan juga berdosa, anak Tuhan berdosa, orang Kristen berdosa. Dia lahir dalam dosa, dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, tumbuh dalam dosa. Tapi Allah mengatakan, bagi anak-anak Tuhan yang punya korban, anak domba itu, kalau dia menerima
Maka ayat mengatakan darahnya itu akan sanggup untuk menghapuskan semua dosa kita, terutama dosa di masa-masa yang lalu. Siapa yang dapat menghapuskan dosa masa lalu kita? Tidak ada seorang pun yang dapat menghapuskan dosa masa lalu. Tapi ayat mengatakan darah anak domba itu sanggup untuk menyucikan kita, untuk mengampuni apapun dosa kita di masa lalu. Sampai demikian, amin? Ya, tolong baca kitab 1 Yohanes, darahnya ini. Sehingga kalau kita tidak ada lagi dosa-dosa yang membebani kita. Sebab setiap dosa itu membebani. Paling tidak membebani hati kita. Hati kita akan mengalami tidak tenang, dituduh. Kita pura-pura tidak berapa-apa. Gak apa-apa. Tapi hati nurani itu akan berbicara. Dia akan menuduh. Dan hati nurani tidak dapat diam. Tidak dapat ditutup suaranya, tuduhannya, kecuali oleh darah anak domba itu. 1 Yohanes. Oleh sebab itu darah ini harus ada. Supaya kita mengalami ada ketenangan kita. Ya, ada ketenangan. Saya melayani beberapa kali orang yang akan meninggal. Ya, dan saya berdoa, Tuhan, supaya semua dosanya dalam pikirannya, dalam perbuatannya, dalam perkataannya basuh, tutup dengan darah-Mu. Sehingga waktu mereka mendengarkan itu dan mereka ada keyakinan amin. Walaupun mereka sudah tidak sempat bicara lagi, tidak bisa bicara. Sebab mereka sudah ada yang koma, ada yang prakoma. Tetapi yang saya lihat, mereka bisa meninggal dengan tenang. Kenapa? Ada keyakinan. Ada keyakinan bahwa mereka sudah mengalami kuasa darah itu. Mereka tidak harus masuk dalam alam maut. Walaupun mereka mati tubuh mereka, tetapi mereka tidak masuk dalam kematian kekal dalam api neraka. Tapi mereka justru mengalami bersama dengan Tuhan. Oh, luar biasa. Darah itu, ya. 1 Yohanes. Oleh sebab itu ini yang penting, Saudara. Oh, ini sangat penting. Bukan status. Menjadi orang Kristen itu bukan status, ya. Tapi keselamatan itu yang tidak ada seorang pun yang menjanjikan keselamatan. Ayat mengatakan kecuali di dalam nama Dia. Sebelum kita masuk dalam kitab Injil Yohanes, saya akan bacakan di dalam kitab Kisah Rasul. Kitab Kisah Rasul, tidak ada satu manusia yang berani menjanjikan bahwa ada keselamatan di dalam kehidupannya. Abraham tidak berani, Daud tidak berani, siapapun juga. Bahkan Rasul Paulus sendiri tidak berani menyatakan keselamatan di dalam namanya. Sebab hanya nama satu orang, satu pribadi, anak Allah itu, anak domba Paskah bagi kita, anak domba Allah. Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Oh, haleluya. Ayat yang ke-12, kitab Kisah Rasul pasal 4, kitab Kisah Rasul pasal 4. Oleh sebab itu ini harus ada. Malam hari ini menjadi perenungan kita menghadapi tahun di depan, tahun-tahun depan ini. Adakah kita memiliki anak domba itu, di mana darahnya sudah menghapus dosa kita? Dosa itu identik dengan maut. Ini kematian, Tuhan katakan. Ayat yang ke-12, perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini, perhatikan, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, ayat yang ke-12, perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Siapapun juga, termasuk Abraham, bapak orang percaya sekalipun. Bukan dalam nama Abraham kita diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terima kasih. Oleh sebab itu ini yang sangat penting. Tuhan katakan kita harus miliki hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kita mengalami apapun dosa kita dihapuskan, membuat kita kemudian ada keyakinan, ya, kapanpun Tuhan datang, tidak harus masuk dalam kematian kekal, tapi dalam kehidupan yang kekal. Sebab itu janji Bapa untuk setiap kita yang percaya. Sampai demikian, amin. Ya, tolong baca 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Ini kita lihat pekerjaan dari darah itu.
Dia menghapus, inilah perlindungan kita dalam hari-hari ini, menghapus dosa. Perhatikan, ya, tidak ada jaminan apapun juga kalau dosa itu tidak dihapuskan. Biar dia seorang pendeta besar sekalipun, terkenal sekalipun, kalau dosanya tidak dihapuskan oleh darah anak domba, biar dia siapapun juga, maka tidak ada jaminan keselamatan. Tidak ada jaminan bahwa maut itu tidak mampu menggerogoti dia. Tidak ada. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, Ya. sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Dan anaknya darah itu, Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. So percaya demikian, amin. Untuk masuk neraka tidak perlu dosa besar, saudara. Satu dosa yang sudah anggap ringan, yang sudah anggap tidak apa-apa, itu cukup untuk menarik semua orang masuk dalam dosa. Maafkan, dalam api neraka. Ya, kalau membunuh orang pasti yakin, ya masuk neraka. Tapi ada dosa yang kita anggap tidak apa-apa. Dusta, bohong. Ya, seringkali bohong itu dibenarkan untuk hal-hal yang kita anggap positif, sehingga dikatakan dosa putih lah, dusta putih lah. Tapi Alkitab mengatakan, kitab Wahyu pasal 21 mengatakan, dusta tidak ada di dalam kerajaan surga. Setiap pendusta, setiap orang yang mempraktikkan dusta tidak boleh masuk. Siapa tidak pernah berdusta? Dan dosa tidak dapat ditutup oleh apapun juga. Dosa tidak dapat ditutup dengan kebaikan. Pikirnya karena dulu sering melakukan dosa, maka sekarang saya melakukan kebaikan, supaya dosa saya itu bisa ditutup dengan kebaikan. Tidak. Tidak ada jaminan keselamatan lewat kebaikan yang dilakukan oleh orang berdosa. Tapi apa? Hanya percaya. Hanya percaya. Sekali lagi ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, Ya. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Perhatikan. Dan darah Yesus, anaknya itu, Ya. menyucikan kita daripada segala dosa. Segala dosa. Dosa besar, dosa sedang, dosa kecil, yang kita anggap tidak apa-apa, Tuhan katakan dosa itu pun disucikan. Ayat yang ke-8, perhatikan. Jika kita berkata Ya. bahwa kita tidak berdosa, Nah, kalau kita berkata kita tidak berdosa, itu kita bohong. Ada orang mengatakan saya tidak berdosa, itu bohong. Gak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia telah berbuat dosa. Dan mengatakan, kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, tapi waktu kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ya. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, Ya. dan menyucikan kita dari segala kejahatan. darah anak domba itu akan dialami. Terima kasih. Darah anak domba akan kita alami. Bukan bagi orang yang menutup-nutupi kesalahannya, menutup-nutupi perbuatannya. Tapi bagi orang yang mengatakan, Tuhan, akulah orang berdosa. Aku sudah melakukan hal yang tidak senonoh. Aku orang berdosa, aku sudah berdosa. Maka Tuhan katakan, pada saat kita mengaku, maka Allah itu setia dan adil. Dia setia kapanpun kita mengaku. Kapanpun ini setia. Tapi juga Dia adil. Dia memberikan kita kesempatan untuk mengaku. Untuk supaya apa? Kalau kemudian ada orang yang masuk neraka, maka itu adalah karena kesalahannya sendiri. Ada jalan ke surga, tetapi dia memilih untuk masuk neraka. Jalan ke surga apa? Lewat anaknya. Hanya satu. Sehingga Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Pada saat kita mengatakan, Tuhan, aku orang berdosa, aku sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, maka ayat mengatakan kuasa darah itu akan bekerja. Kuasa darah itu akan bekerja. Dan biasanya justru yang paling sukar mengalami kuasa darah ini adalah orang-orang yang tahu tentang kuasa darah itu sendiri. Kalau orang berdosa dengar firman Allah, kesadar, aduh iya Tuhan. Tapi orang-orang yang sudah tahu kebenaran firman Allah dan melakukan, karena malu dengan statusnya, karena malu dengan apapun juga,
Justru menyembunyikan. Dan Tuhan katakan, siapa yang menyembunyikan, maka tidak ada pengampunan. Tapi waktu kita mengaku, Raja Daud mengatakan, dosaku tidak kusembunyikan, tapi akui. Di saat kita mengakui, kuasa darah itu mengampuni setiap kesalahan kita, menyucikan kita dari segala dosa kita. Sehingga ayat mengatakan, bagi kita ada damai sejahtera, bagi kita ada keberanian percaya. Kalaupun kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan, maka semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara demikian, amin. Ya, kesaksian ini saya pernah berulang-ulang kali sampaikan ya. Satu saat Sadhu Sundar Singh, seorang hamba Tuhan orang India. Dia tadinya adalah seorang pemuka agama dalam agama orang India. Tapi kemudian dia percaya Tuhan, dia menjadi orang Kristen, dia menjadi orang percaya. Dan dia tetap memakai istilah jadi sadhu ya. Pakaiannya tetap sama, kuning, tidak beralas kaki. Dan dia memberitakan Injil sampai di mana itu, apa namanya, Dalai Lama itu apa? Tibet, sampai di Tibet, sampai di mana-mana. Ya, dia memberitakan firman Allah ya. Dan satu saat waktu dia puasa, iblis datang untuk memperlihatkan semua dosa yang dia lakukan. Dan waktu dia lihat, memang betul, semua dosa itu dia lakukan itu betul, tidak ada yang ditambah-tambah, benar semuanya. Tapi dia katakan, semua dosa itu sudah dihapus oleh darah Tuhan. Tidak bisa menghapus semua daftar dosa yang begitu banyak. Itu semua hanya dihapus oleh darah Tuhan. Kapan kita mengalami kuasa darah Tuhan menghapus? Ayat mengatakan, bukan saat kita menutup-nutupi, bukan saat kita memperlihatkan bahwa kita baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tapi waktu kita jujur mengatakan, ya Tuhan, saya sudah melakukan itu semuanya. Dan ayat mengatakan, darah Tuhan itu sanggup untuk menyucikan dari semua dosa kita. Amin. Walaupun orang mengatakan, aku tidak mungkin mengampuni kamu, kamu sudah mengecewakan aku. Tapi kalau Tuhan sudah mengampuni kita, ayat mengatakan, siapa yang dapat mendakwa orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan yang membenarkan. Siapa yang menggugat orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan? Oleh sebab itu malam hari ini harus menjadi keyakinan kita. Jangan tinggalkan tahun 2014 sebelum kita ada keyakinan, Tuhan, dosaku sudah diampuni. Sangat berbahaya. Kita akan memasuki tahun 2015 kalau tidak ada keyakinan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2015. Nggak tahu. Tapi kalau ada keyakinan, semua dosaku sudah diampuni, maka apapun yang akan terjadi tahun depan, maka kita ada jaminan keselamatan bersama dengan Tuhan. Amin. Darahnya menjadi penolak bala. Maut tidak berkuasa. Bagi orang-orang yang mengalami kuasa darah Tuhan, maut tidak berkuasa. Satu ayat, 1 Korintus pasal 15. Oh, haleluya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, maut tidak berkuasa lagi. Kitab 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-54, ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi tubuh kita ini tubuh yang dapat binasa. Tubuh kita ini tubuh yang dapat mati. Nggak ada manusia kalau Tuhan belum datang dan dia bisa kekal, nggak mati-mati. Ya ada orang mengatakan, oh dia bisa 1000 tahun hidup, oh dia bisa 100 sekian tahun. Nggak ada. Tubuh ini terlalu fana, terlalu singkat umur hidupnya. Ya, sel-sel kita. Dulu saya tidak pakai kacamata, sekarang harus pakai kacamata. Tidak pakai kacamata tidak bisa baca. Kenapa? Sel-sel ini mulai mengalami kemunduran, kematian sel-sel. Makanya ada kerontokan rambut. Apa? Kematian sel-sel ya. Makanya ada masih hidup tetapi sebagian sel-sel sudah mati. Sebab tubuh ini tubuh yang fana. Tuhan katakan harus mengenakan tubuh yang tidak dapat mati. Teruskan. Saya ulangi. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Terus, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Apa itu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut ditelan dalam kemenangannya. Apa kemenangan Tuhan? Waktu dia mati
mati di atas kayu salib. Darahnya itu bagaikan domba yang disembelih. Darahnya menebus apapun dosa kita. Teruskan. Hai maut, Ya. di manakah kemenanganmu? Terus. Hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Sengat maut ialah dosa, Nah. dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dosa tidak berkuasa. Maut tidak berkuasa buat setiap orang yang mengalami kuasa darah Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu ini harus kita alami. Darah anak domba itu, darah anak domba yang bagikan sudah tersembelih untuk kita, supaya kita mengalami. Darahnya itu menyucikan kita, darahnya itu menebus kita, darahnya itu bahkan sampai satu saat menyempurnakan kita. Seperti demikian, amin. Sebab itulah kuasa korban dari anak domba Paskah itu, ya. Ini, jadi anak domba itu harus ada. Kenapa? Sebab hanya dengan darahnya kita mengalami kuasa maut itu dikalahkan. Satu ayat lagi, tolong baca. Kitab Wahyu pasal yang ke-12 supaya sudah ada referensi dari kitab dari ayat-ayat Alkitab, ya. Ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Siapa dia ini? Pendakwa, iblis. Iblis itu berkuasa atas maut. Dia penguasa neraka. Ayat mengatakan iblis dikalahkan oleh apa, saudara? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka, Ya. sampai ke dalam maut. kenapa? Walaupun mereka mati, tapi maut tidak dapat menahan mereka. Orang-orang yang memiliki kuasa dalam darah anak domba, mereka akan bangkit. Maut tidak dapat menahan mereka. Mereka akan bangkit dalam kehidupan yang baru. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita alami. Kuasa darah itu menyucikan kita, menebus kita, menyempurnakan kita pada saat Tuhan datang kembali. Yang kedua, kita kembali dalam kitab Wahyu Keluaran pasal yang ke-12. Darahnya menjadi sesuatu yang dapat mengalahkan malaikat apa? Maut. Malaikat maut tidak berani tembus setiap rumah yang ada tanda darah. Tapi kemudian bukan hanya darahnya saja. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Perhatikan, ini yang kita butuhkan di hari-hari akhir zaman ini, hari-hari ketidakpastian. Di mana perlindungan kita, saudara? Perlindungan kita adalah di dalam darah Tuhan. Tanpa darah Tuhan tidak ada perlindungan. Ayat yang ke-8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Ya. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti Ya. yang tidak beragi, Ya. beserta sayur pahit. Terima kasih, ya. Tetapi dagingnya, darahnya untuk mengalahkan malaikat maut. Tapi mengatakan dagingnya. Daging untuk diapakan, saudara? Daging anak domba Paskah diapakan, saudara? Dimakan. Apa bagi kita dimakan itu? Kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Lewat daging anak domba itu kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Ini yang dibutuhkan buat manusia akhir zaman. Ini yang ditakutkan manusia akhir zaman. Oleh sebab itu bisnis yang paling melejit hari-hari ini asuransi, perlindungan. Sebab apa? Manusia merasakan, kalau tidak ada perlindungan bahaya. Harus ada perlindungan. Tapi asuransi tidak mampu mengasuransikan seseorang itu masuk surga atau tidak. Ya. Asuransi hanya bisa kalaupun mati. Ya. Saya paling jengkel kalau ditawari ini, Pak, maaf Pak. Ya. Kalau nanti Bapak mati, maka ada jaminan buat keluarga. Ya. Selalu mesti gitu, ya. Tapi tidak ada yang mengatakan Bapak tidak bisa mati, apalagi Bapak tidak bisa masuk neraka. Tidak ada. Hanya begitu saja. Terlalu lemah perlindungan. Tapi Alkitab mengatakan darah anak domba itu, darah anak domba sanggup melindungi kita. Maut tidak berkuasa atas kita. Amin. Yang kedua apa? Dagingnya menjadi pemeliharaan kita. Ini yang juga ditakutkan pada manusia akhir zaman ini. Bagaimana hidup sekarang makin sukar. Bagaimana kita hidup layak itu makin sukar. Ya. Mengenai UMR, UMK, itu jadi dilema, saudara. Kenapa? Ya kalau tidak dinaikkan, ya kasihan buruhnya, saudara, tidak cukup. Ya cuma kerja untuk makan tok, nggak bisa nyilengi, nggak bisa beli rumah, nggak bisa apa. Tapi kalau dinaikkan,
ya pengusahanya yang megap-megap. Bagaimana mau untung, saudara? Jadi dilema ini, saudara. Bagaimana pemeliharaan secara tubuh saja ini, saudara. Untuk tubuh jasmani ini nggak sanggup. Semua teriak, masa sukar, resesi di mana-mana. Tapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan menyediakan daging anak domba buat makanan kita pada hari sukar ini, pada malam gelap ini. Gelap itu menunjukkan ketidakpastian. Saya pernah katakan ya, kalau kita berada dalam suasana gelap, itu suasana ketidakpastian, saudara. Satu langkah di depan kita tidak tahu, lubang kah, jerat kah, apakah kita tidak tahu. Maka saya mengatakan, kalau kita ada anak domba, ada perlindungan, ada pemeliharaan, apa yang harus kita takutkan? Kita tidak takut apa-apa. Amin, kasih. Haleluya. Nah, saya akan perlihatkan seperti apa makanan yang akan kita dapatkan. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan katakan dagingnya itu menjadi makanan kita untuk memelihara kita, darahnya untuk melindungi kita, dagingnya untuk memelihara kita. Oh, haleluya. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Nah, Tuhan katakan apa buat kita yang hidup pada zaman akhir ini? Orang Israel sudah dipelihara dengan roti mana. Waktu mereka dalam perjalanan, mereka tidak menabur, mereka tidak menanam, tapi mereka hidup puluhan tahun, tidak satu hari, 40 tahun. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Bayangkan, saudara, perusahaan mana yang sanggup memelihara manusia 40 tahun. Mereka tidak bekerja untuk menanam, tetapi ada roti setiap hari, ada roti setiap saat. Mana Tuhan berikan? Tolong baca ayat 48. Injil Yohanes pasal 6 ayat 48. Injil Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Ya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Mati secara jasmani, mereka mati. Teruskan. Inilah roti yang turun dari surga. Tapi ada roti yang turun dari surga. Ini akan memelihara kita. Ini roti yang turun dari surga. Walaupun nanti mungkin untuk pemeliharaan secara jasmani akan sulit, ya, untuk hidup standar saja bukan hal yang mudah. Tapi ayat mengatakan roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ya, ia tidak akan mati. Tidak akan mati. Siapa dia? Akulah roti hidup, ya, yang telah turun dari surga. Nah, jikalau seorang makan dari roti ini, ya, ia akan hidup selama-lamanya. Ya. Dan roti yang kuberikan itu, roti yang akan kuberikan itu apa itu? Ialah dagingku. Dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Terima kasih, saudara. Ini perkataan Tuhan sendiri. Dia katakan, akulah roti yang turun dari surga. Siapa yang makan roti itu, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Coba saudara bayangkan, di mana ada janji pemeliharaan yang sedemikian hebatnya. Siapa yang makan roti itu akan hidup selamanya. Dan Tuhan katakan, roti yang kumaksudkan adalah dagingku sendiri. Yang tidak lain, Yesus adalah anak domba Allah. Kalau kita makan roti itu sama dengan kita makan daging. Nah, perhatikan apa ini? Makan roti yang turun dari surga, makan dagingnya Tuhan. Itu tidak lain adalah firman Allah yang memelihara hidup kita di hari-hari ini. Kalau kita mengalami hari-hari ini hidup dari firman Allah, saya mau mengatakan jaminan kita bisa hidup di waktu sukar ini adalah kalau kita mengalami terpelihara oleh firman Allah yang kita dengarkan. Kalau kita merasakan Tuhan, saya terpelihara oleh firman itu, maka walaupun masa sukar, Tuhan menjanjikan kita akan dipelihara, tidak akan mati, bahkan hidup yang kekal. So, percaya demikian, amin. Janji ini Tuhan katakan, sebab apa? Manusia tidak hidup dari roti secara jasmani itu saja, tapi roti yang turun dari surga. Di situ kita harus mengalami, kita sampai merasakan orang yang mengalami terpelihara menghadapi masa sukar ini adalah orang-orang yang hari-hari ini merasakan hidup oleh firman. Kalau dia masih mengatakan, aku bisa hidup, tidak apa-apa, aku tidak kerja-kerja, punya deposito 1 triliun, punya deposito 1 triliun, ongkang-ongkang, tiap bulan terima berapa M itu, bunganya saja, nggak usah kerja, walaupun bunga bank rendah dibandingkan dengan kerja, tapi pasti 1 triliun
Ya bisa hidup mewah. Tapi berarti dia hidup dari apa? Roti. Tuhan katakan, bukan demikian. Hanya orang-orang yang hidup dari firman Allah. Tolong baca Injil Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang keempat. Semoga kita boleh mengalami ini. Injil Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang keempat, perhatikan. Atau ayat yang ketiga. Hari-hari ini akan terjadi mungkin masa resesi secara ekonomi. Tapi yang pasti Tuhan katakan akan terjadi resesi rohani, kelaparan rohani. Ayat yang keempat, ayat yang ketiga, perhatikan. Yohanes 4. Matius 4 ayat yang ketiga. Injil Matius pasal 4. Maafkan saya tidak jelas mengatakan ayat-ayatnya ya. Matius 4 ayat yang ketiga mulai. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi apa kata Tuhan? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih. Biar malam hari ini kita boleh meyakinkan hidup kita pada hari mendatang ini ditentukan apa? Kalau malam hari ini seperti orang Israel, mereka akan kuat berjalan di padang gurun. Ya, kalau mereka malam hari ini makan anak domba Paskah, coba bayangkan luar biasa, ya. Ya, makan terakhir orang Israel di Mesir steak, ya, steak domba, lamb steak, ya. Mereka makan anak domba, ya, dibakar, ya. Mereka makan ini. Seandainya mereka tidak makan, coba bayangkan, lapar loyo, suruh jalan. Mereka tidak naik keledai, tidak naik apa. Mereka jalan kaki, keluar dari Mesir berjalan kaki. Kalau mereka tidak makan, mereka akan ambruk, rubuh tengah jalan. Tapi mereka ada kekuatan. Kenapa? Mereka makan anak domba itu. Mereka makan daging anak domba itu. Bagi kita di hari-hari ini, nomor satu daging anak domba berbicara tentang firman Allah yang turun dari surga, yang diilhamkan oleh Tuhan. Seperti kita menerima mana itu bukan hasil pekerjaan manusia. Tidak ada seorang manusia, tidak ada teknologi yang sanggup menurunkan roti dari langit. Tidak ada. Itu semata-mata perbuatan Allah yang tidak pernah terjadi sampai kapanpun juga. Hanya terjadi buat orang Israel selama 40 tahun saat mereka keluar dari Mesir. Bagi kita di hari-hari ini, firman apa yang sanggup memelihara kita di hari masa sukar ini? Yaitu firman yang turun dari surga, firman yang diilhamkan oleh Tuhan buat hamba-hambanya. Oleh sebab itu, biar hari-hari mendatang ini kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat setiap hamba Tuhan yang berbicara dari atas mimbar ini dan berbicara di setiap mimbar-mimbar setiap gereja. Supaya apa? Mereka tidak berbicara menurut keinginannya, menurut pikirannya, tapi mereka berbicara untuk memelihara domba-domba itu. Karena Tuhan mengilhamkan. Tuhan mengilhamkan. Satu ayat yang sederhana. Perhatikan ini penting. Satu ayat yang sederhana, yang singkat, yang sepertinya tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau Tuhan mengilhamkan firman-Nya, maka dari satu ayat yang sebenarnya itu akan menjadi suatu firman yang sangat memuaskan setiap orang yang mendengarkan. Malam hari ini, biar ini menjadi doa kita. Kita berdoa, Tuhan, supaya hari ini dan seterusnya, bagaimana kita mengalami, kita hidup dari firman Allah. Orang benar hidup oleh apa? Iman. Iman datang dari mana? Mendengarkan firman Allah. Oh, haleluya. Di situ kehidupan kita, di situ pemeliharaan kita. Yang kedua, pengertian dari dagingnya Tuhan bukan sekedar firman, tetapi Tuhan katakan tubuhku dan darahku. Tolong baca pada ayat yang pasal yang ke-6, Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6, saya mau cepat saja. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-52. Ya, waktu Tuhan berbicara tentang makan roti itu, mereka tidak ngerti bagaimana orang ini mengkasih dagingnya untuk dimakan. Ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ayat 53, perhatikan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, dan minum darahnya. Mulai ayat 53 Tuhan berbicara, bukan hanya daging tetapi minum darah anak manusia itu. Teruskan, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Nah, dan darahku adalah benar-benar minuman. terima kasih. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ya, ia tinggal di dalam aku, Ya. dan aku di dalam dia. terima kasih. Mulai ayat yang ke-53, Tuhan berbicara daging dan darah. Apa ini daging dan darah? Ini menjadi pemeliharaan kita. Adalah perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan. Malam hari ini pesta kita bukan pesta pora seperti apa yang terjadi di hotel-hotel bintang 5. Terjadi di mana-mana perkumpulan-perkumpulan. Tapi malam hari ini pesta rohani kita, ada tubuh dan darah Tuhan. Tuhan katakan, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia ada kehidupan kekal, tidak akan mati, tapi dia ada kebangkitan. Oh, haleluya. Kalaupun tubuhnya mati, maka aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saya mau mengatakan buat sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tubuh dan darah inilah pemeliharaan kita untuk hari-hari sukar ini. Kalau kita terpelihara dengan tubuh dan darah Tuhan, maka itu merupakan suatu keyakinan. Kalaupun seluruh dunia dihadapkan pada suatu kesusahan besar, maka ayat mengatakan anak-anak Tuhan yang makan daging dan darah Tuhan, dia ada kekuatan baru. Di mana ayat mengatakan dia akan seperti burung nasr yang naik terbang. Dia akan tidak pernah lelah. Dia tidak pernah akan terantuk jatuh, tapi dia akan makin hari makin kuat. Rumus alam makin hari makin lemah, tapi rumus dari orang-orang yang makan daging dan darah Tuhan adalah makin hari makin dikuatkan. Di mana kita berada menghadapi manusia, menghadapi zaman yang sukar ini, semoga kita boleh terpelihara. Inilah ciri hidup anak-anak Tuhan yang rindu kedatangan Tuhan. Sudahkah kita rindu kedatangan Tuhan? Kalau malam hari ini kita makan daging dan darah Tuhan, Tuhan katakan ini makanan yang sungguh-sungguh, ini minuman yang sungguh-sungguh. Apa yang menjadi pergumulan kita, ada sakit penyakit, ada masalah, maafkan. Perjamuan kudus bukan jimat. Perjamuan kudus bukan obat. Ada orang yang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan dan mereka sembuh. Tapi saya mengatakan ini bukan obat. Ada orang yang mengalami pertolongan Tuhan karena makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Tapi ini bukan jimat. Tapi tubuh dan darah Tuhan adalah kuasa Allah. Siapa yang boleh mengalami kuasa Allah itu? Saya percaya semua kita rindu mengalami kuasa Allah dalam tubuh dan darah Tuhan. Tapi siapa yang boleh mengalami? Ada orang-orang yang merindukan. Kalau kita merindukan Tuhan, saya mau bersekutu sebab Tuhan katakan, kalau kita makan ini, kita seperti memasukkan Yesus di dalam kehidupan kita. Aku bersama dengan dia. Coba baca sekali lagi. Siapa yang makan dagingku, ayat 56. Baca masing-masing dalam Alkitab supaya tidak ada keraguan. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku, Ya. dan minum darahku, Ya. ia tinggal di dalam aku, Ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. aku di dalam dia. Oh, apa yang kita takutkan? Kalau Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Apa yang kita takutkan? Ancaman? Kekurangan? Rasul katakan, aku tidak takut. Siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Tubuh dan darah Tuhan adalah bukti kasih Kristus. Dia rela mati supaya memberikan dagingnya untuk dimakan, memberikan darahnya untuk diminum, menjadi kekuatan kita. Sehingga apapun keadaan kita, maka kita akan mengalami makin hari makin kuat, makin hari makin mengalami kuasa Tuhan. Semua mengalami demikian, amin. Sebagai ayat terakhir kita akan baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84. Ini orang-orang yang makan darah, makan daging dan minum darah, ya. Mazmur 84. Mazmur 84. Pegang ini sebagai janji Tuhan menghadapi masa-masa sukar. Kita menghadapi masa-masa sukar, Tuhan katakan ada kekuatan, ada perlindungan yang dari Tuhan. Ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, perhatikan, yang berhasrat mengadakan ziarah, ya, apabila melintasi lembah baka. lembah baka ini lembah air mata, lembah baka ini lembah kekeringan. Begitu keringnya, tidak ada air, yang ada cuma air mata. Mau minum tidak bisa, yang ada cuma air mata, tangisan. Tapi Alkitab mengatakan orang-orang yang rindu
kepada Dia, rindu akan hadiratnya, rindu kedatangannya. Apabila ia melintasi lembah Baka ini, masa sukar, masa-masa yang sulit dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Walaupun dia seperti berjalan di lembah Baka, di masa sukar, ayat mengatakan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bukan air mata, tetapi bukan air mata, tapi mata air. Teruskan. Bahkan hujan pada awal musim, ya, menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terima kasih. Tidak pernah lelah, tidak pernah menurun stamina rohaninya, tapi justru ayat mengatakan makin lama makin kuat. Seandainya ada di antara kita yang merasakan, Tuhan, sekian tahun saya mengikut Engkau dan saya mengalami kejenuhan, kelemahan. Malam hari ini pulihkan kejenuhan, pulihkan stamina rohani kita dengan sungguh-sungguh menghargai tubuh dan darah Tuhan. Kita akan angkat tubuh Tuhan, kita akan angkat darah Tuhan dan makan dan minum. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, Tuhan katakan. Kita akan mengalami, hidup kita akan dipulihkan. Terutama apa? Stamina rohani kita. Kita akan makin hari makin kuat sampai Tuhan datang kembali di awan-awan yang permai. Mau mengalami demikian, amin? Inilah yang harus ada, anak domba Allah. Supaya apa? Darahnya menjadi perlindungan kita, dagingnya menjadi pemeliharaan kita di masa sukar ini. Saya undang pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Oh, haleluya. Setiap keluarga harus ada ini. Jangan ada keluarga yang tidak memiliki ini. Setiap pribadi harus ada ini. Malam hari